Halo sahabat belajar pecinta catur, kembali lagi dengan video pertarungan catur legendaris. Pada video kali ini akan kami ulas pertarungan catur legendaris antara Grandmaster Rashid Nurmedinov melawan Grandmaster P.R. Molin. Pertarungan ini berlangsung pada tahun 1946. Di mana di sini Grandmaster Rashid Nurmedinov memegang bidak putih, sedangkan Grandmaster R. Molin memegang bidak hitam. Pertarungan berlangsung dengan sangat cepat, yaitu dimenangkan oleh Rashid Nurmedinov atau putih di langkah ke-15. Oke, langsung saja kita saksikan pergerakannya. Pertarungan dibuka oleh putih dengan pion E4, pembukaan King's Pawn, dibalas oleh hitam dengan pion C5, pertahanan Sicilian. Dilanjutkan kuda putih ke F3, variasi pada Sicilian defense, dibalas oleh hitam dengan pion D6. Dilanjutkan pion D4, mengajak pertukaran pion, dan diterima oleh hitam dengan pion pukul pion. Dilanjutkan kuda pukul pion dan dibalas oleh hitam dengan kuda ke F6. Putih kuda C3 dan dibalas oleh hitam dengan pion G6, membuka jalan untuk pengembangan gajah. Dibalas oleh putih dengan pion F4 untuk menguasai peta E5, dan dilanjutkan hitam mengembangkan gajahnya ke G7. Dibalas oleh putih dengan pion E5, mengajak pertukaran pion sekaligus mengancam kuda, dan diterima oleh hitam dengan pion pukul pion. Kembali dibalas oleh putih dengan pion pukul pion dan kembali mengancam kuda. Dan di sini kuda hitam berpindah ke D5. Dan sahabat catur, di sini adalah langkah blunder untuk hitam, yang selanjutnya dimanfaatkan dengan sangat bagus oleh putih. Kira-kira menurut sahabat catur kemana langkah terbaik untuk putih? Silakan, mungkin bisa di pause terlebih dahulu video ini, temukan langkah terbaik untuk putih. Oke, kita lanjutkan. Di sini langkah putih, langkah terbaiknya adalah pengembangan gajah ke B5, skak. Dan di sini hitam menggeser rajanya ke F8. Kemudian putih melakukan rokade dan dibalas oleh hitam dengan gajah pukul pion. Kemudian di sini putih membalas, yaitu menyerang dengan gajah yang satunya, yaitu melakukan skak di H6, skak. Dan di sini hitam kembali menggeser rajanya ke petak G8. Kemudian putih melakukan penyerangan lagi dengan kuda pukul kuda dan dibalas oleh hitam dengan menteri pukul kuda. Sekaligus di sini mengancam gajah di B5 dan mengancam kuda 2 kali dengan gajah. Namun setelah ini putih mempunyai langkah yang sangat cerdik, melakukan langkah yang luar biasa, yang selanjutnya membawa putih kepada kemenangan. Oke sahabat catur, kira-kira setelah ini kemanakah langkah terbaik untuk putih? Oke, langsung saja kita lanjutkan. Di sini langkah yang sangat berani yang diambil putih, yaitu dengan melangkahkan kudanya ke petak F5. Oke, perhatikan di posisi ini. Apabila di sini pion memukul kuda, maka tentu menteri hitam akan hilang. Namun apabila kuda putih tidak dimakan, misalkan menteri hitam pukul gajah atau menteri pukul menteri, maka di sini ancaman skakmat oleh putih, yaitu dengan kuda pukul pion di petak E7.
dan ini adalah skak mat. Maka di posisi ini hitam mengambil langkah yaitu menteri bergeser ke C5, melakukan skak. Dan berikutnya putih menghalangi skak dengan memundurkan gajahnya ke petak E3. Dan di sini berbalik, gajah mengancam menteri. Dan di sini posisi yang sangat tidak bagus untuk hitam, karena apabila tidak mengorbankan menterinya, misalkan hitam memilih menteri pukul gajah, maka di sini ancaman skak mat bisa saja terjadi, yaitu dengan menteri putih ke petak D8, dan ini adalah skak mat. Maka di langkah selanjutnya hitam mengambil langkah yaitu menteri mundur ke petak C7, yaitu masih berusaha melindungi pion di petak E7 dan melindungi atau menguasai petak D8, menghindari skak oleh menteri putih. Namun di langkah selanjutnya putih kembali melakukan penyerangan yang tidak bisa terhindari oleh hitam, dan setelahnya hitam menyatakan menyerah, yaitu mengakui kekalahan di langkah putih pada langkah ke-15. Oke sahabat catur, kira-kira di langkah ke-15 ini kemanakah langkah putih sehingga hitam menyatakan menyerah? Ya oke, benar sekali, di sini langkah putih selanjutnya adalah skak dengan kuda ke petak H6. Kuda ke H6, skak. Dan di sini hitam menyerah. Kenapa? Karena setelah ini tidak ada jalan keluar untuk hitam, karena setelah ini pasti skak mat. Oke, kita lihat di sini raja hitam hanya bisa berpindah ke F8 atau ke G7. Namun ini tetap akan dilakukan skak mat oleh putih, yaitu dengan benteng pukul pion di F7. Oke, kita lihat jika raja ke F8 maka benteng F7 skak mat. Begitu juga jika raja ke G7 maka ini juga skak mat dengan benteng pukul pion di F7. Oke sahabat catur, demikianlah ulasan catur antara pertarungan catur legendaris antara Grandmaster Rashid Nashmedinov melawan Grandmaster Ermolin yang dimenangkan oleh Grandmaster Rashid Nashmedinov dengan langkah yang sangat cepat, yaitu di langkah ke-15 hitam menyatakan menyerah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Nantikan video-video pertarungan catur legendaris yang berikutnya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.